Yo guys, kenalin nama aku Ganggreni dari kelas 11 RPL 1. Video ini aku bikin buat ngelesain tugas bahasa Indonesia materi karya Weibo Ayu Oktaviani. So, buat tugas ini aku mutusin buat ngelesain game FPS taktis yang lagi populer, yaitu Valorant. Eits, sebelum nyemplung ke resensinya, aku mau nyampein dikit nih. Kalau lewat tugas ini, tujuan belajarnya biar kita bisa lebih jago dalam menghargai sebuah karya dengan cara menganalisis bagian-bagiannya secara objektif dan terstruktur. Ini juga ngelatih kita buat bisa nyampein penilaian yang kritis tapi tetap informatif. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Sekarang kita langsung masuk ke identitas gamenya. Pertama, kita cek dulu identitas gamenya. Valorant itu game genre Tactical First Person Shooter atau FPS yang dikembangin dan dirilis sama Riot Games. Game ini resmi keluar tanggal 2 Juni tahun 2020 buat PC Windows. Valorant adalah game tembak-menembak taktis berbasis tim yang memadukan gaya permainan ala Counter-Strike dengan kemampuan unik karakter ala Overwatch. Game ini menekankan kerja sama tim, ketepatan menembak, dan strategi. Popularitasnya meningkat pesat karena dianggap memberikan pengalaman kompetitif yang segar dan seimbang. Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, aku mau nunjukin dulu nih cuplikan video singkat yang nyeritain awal mula kejadian misterius di dunia Valorant. Ini bakal bantu banget biar kalian dapat gambaran yang lebih jelas soal latar belakang ceritanya. Yuk, kita tonton dulu videonya. Phoenix, please tell me you have the package. I would if somebody was a little less aggressive. Hey, stop! I said stop! Oh, that's how you want to play it. Ah! You cannot let her plant. All right, I'm going in. What about the hostile? I wouldn't worry about her. Are you certain? 100. I got this. 미안해서 어쩌나? Hey, Control. So, about the package... Nah, abis nonton cuplikan tadi, jadi lebih kebayang kan ceritanya? Valorant ngasih lihat dunia futuristik yang berubah drastis setelah ada fenomena aneh bernama First Light. Kejadian ini ngeluarin energi baru yang bikin beberapa orang punya kekuatan super, yang dipanggil Radiant. Sekarang kita masuk ke bagian evaluasi atau penilaiannya. Menurut aku, Valorant ini sukses banget nyajiin pengalaman main yang puas buat pecinta game FPS kompetitif. Kekuatan utama game ini ada di gameplay intinya, yang seimbang antara mekanik nembak murni atau gunplay yang ketat sama elemen strategi pakai skill agent. Desain mapnya juga keren karena maksa tim buat komunikasi dan jalanin strategi matang. Sistem ekonomi di game yang nyuruh kita ngatur duit tiap ronde juga nambah tantangan yang bikin kita harus mikir cepat di bawah tekanan. Sebagai game FPS taktis yang terus diupdate,
Valorant nawarin pengalaman unik karena gabungin akurasi nembak sama skill khusus tiap agent. Ini jadi kelebihannya. Pemain bisa milih gaya main yang paling cocok. Tapi di balik kelebihannya, Valorant juga punya beberapa kekurangan. Contohnya, matchmaking yang kadang gak seimbang atau server yang pingnya tinggi. Terus, beberapa perubahan balancing agent juga kadang bikin komunitas gak sreg. Nah, sekarang kita udah nyampe di kesimpulannya nih. Secara garis besar, Valorant sukses jadi salah satu game FPS taktis paling berpengaruh. Campuran mekanik tembak-menembak yang presisi sama skill unik tiap agent bikin gameplaynya kerasa fresh. Walaupun ada kekurangannya, kayak matchmaking random atau masalah balancing dikit, itu nggak ngurangin daya tariknya. Dengan dukungan update rutin dan komunitas gede, Valorant pantas banget dibilang game yang punya masa depan cerah. Pada akhirnya, kita semua punya peran buat terus belajar dan berkembang. Karena di zaman yang makin maju kayak sekarang, staying curious and keeping up with technology itu kunci buat masa depan yang lebih baik. So, that's the review dari aku soal game Valorant. Semoga bermanfaat dan gampang dipahami ya. Thanks for your attention, and semoga kita bisa terus melangkah maju bareng-bareng.